bertemu kembali untuk sama-sama sharing terkait dengan materi manajemen keperawatan ya. Di dalam mata kuliah manajemen keperawatan ini ada beberapa bahan kajian yang mungkin teman dosen lain sudah sampaikan karena tim kita itu kan ada 4 orang toh. Dan saya kebagian bahan kajian terkait dengan uh, kepemimpinan, kemudian manajemen secara umum, dan hari ini kita akan bahas terkait manajemen keperawatan. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan dan manajemen, maka output akhirnya itu adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu melalui kerjasama dengan orang lain ya. Nah, hari ini kita belajar manajemen keperawatan. Apa dan bagaimana manajemen keperawatan? Mungkin kita bisa lihat di slide berikut ini. Bisa kelihatan ini? Berpindah slide-nya ini? Bisa, Pak. Berpindah ya? Oke. Iya, Pak. Baik. Kalau kemarin pengertian manajemen itu kan suatu proses yang di dalamnya terdiri dari perencanaan, toh, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan, ya kurang lebih begitu ya. Nah, kalau manajemen keperawatan menurut definisi Gillis ini, salah satu pakar atau tokoh keperawatan, dia mengatakan bahwa manajemen keperawatan itu proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien dan keluarga. Jadi kalau kita maknai manajemen keperawatan secara umum, itu juga disebutkan bahwa proses mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain ya. Kalau keperawatan, spesifiknya itu melibatkan semua elemen komponen keperawatan, terutama staf, untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan itu bisa berlangsung dengan baik, bisa prima, dan bisa dirasakan oleh pasien, keluarga, dan masyarakat. Kurang lebih begitu. Nah, tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh pengelola keperawatan, mulai dari top manajemen, kemudian middle management, sampai dengan first line management itu bagaimana rangkaian manajemen yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, kemudian mengawasi sumber-sumber yang ada, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya sarana prasarana, demikian juga pembiayaan, untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif. Jadi kata kuncinya dia efektif. Pelayanan keperawatan yang efektif dengan mengoptimalkan semua sumber daya dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu memuaskan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, bagaimana agar tujuan itu tercapai? Ini Gillis kembali mengemukakan teori bahwa ada sistem manajemen keperawatan yang ketika kita itu ikuti, insya Allah apa yang kita capai itu, apa tujuan yang kita capai itu bisa terlaksana. Jadi ada 3 kegiatan penting di situ, ada input, ada proses, ada output. Nah, input itu segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai langkah awal untuk merumuskan sesuatu. Jadi input itu biasanya terdiri dari informasi. Informasi ini macam-macam. Bisa informasi terkait personil. Jadi kalau kita bicara personil berarti kita bicara tentang orang. Sumber daya manusia. Toh?
apakah yang kita gunakan itu perawat yang berlatar belakang D3, keperawatan, S1 misalnya. Kemudian bagaimana alat-alat dan fasilitas. Apakah lengkap atau tidak. Kemudian metode yang digunakan ini. Kalau kita bicara metode ini macam-macam. Kalau kita bicara metode pemberian asuhan keperawatan, itu kita kenal ada istilah sistem penugasan. Ya. Ada model primer, ada model kasus, ada model tim. Yang mudah-mudahan dosen yang sudah sempat beritahu itu. Selain metode juga harus ada standar operasional prosedur, SOP. SOP ini sama dengan uraian kerja yang kalau kita pernah dinas di rumah sakit itu biasanya di dinding-dinding ruangan itu ada. Jadi bagaimana cara memasang infus, cara merawat luka itu ada protapnya di situ. Nah, kemudian sumber input juga itu berupa akreditasi. Nah, ternyata akreditasi ini semua layanan yang produknya jasa itu harus dipotret tata kelolanya dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi kita lihat kan ada akreditasi rumah sakit, ya, ada akreditasi puskesmas, bahkan sekarang ini ada akreditasi institusi pendidikan. Jadi akreditasi itu suatu rangkaian penilaian tentang bagaimana tata kelola di dalam ini, tata kelola institusi ini, jasa ini, bagaimana SDM-nya, bagaimana apa namanya aspek manajerialnya, bagaimana tata kelola keuangannya, semua dinilai di situ. Bagaimana kalau di institusi itu proses PBM-nya, bagaimana dosennya, toh seperti itu. Kemudian bagaimana komunikasi antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, kemudian anggaran, toh, dan evaluasi penampilan. Itu semua menjadi bagian dari input. Nah, informasi-informasi itu kemudian menjadi bagian untuk perumusan sebuah perencanaan. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa perencanaan itu di dalam kegiatannya itu antara lain analisis situasi, kajian situasi. Nah, ketika kita melakukan perencanaan yang didasari dengan analisis situasi, metode pendekatannya itu banyak. Nah, biasanya umum kita gunakan itu analisis SWOT. Bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan sebuah institusi, kelemahan institusi itu, kemudian peluang apa yang bisa diciptakan atau diperoleh oleh institusi itu, bahkan ancaman yang akan muncul itu harus menjadi kajian situasi. Itu dirumuskan dalam perencanaan. Nah, kemudian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini seorang manajer yang bagus itu harus bisa memanage atau mengelola sedemikian banyak orang dengan bervariasi perilaku, budaya, dan adat istiadat bisa disatukan untuk menjadi sebuah tim yang bisa bekerja sama. Ya. Dia bisa mengidentifikasi yang mana sesuai the right man and the right job. Toh? Kemudian ada pengarahan di situ dan ada pengendalian. Nah, kalau kita lihat input dan proses ini, aktivitas atau fungsi manajemen itu berada di tengah ini ya, di proses ini. Nah, dari proses ini kemudian outputnya yang kita lihat. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan keperawatan, maka output yang ingin kita lihat itu adalah bagaimana ketika kita membuat perencanaan yang baik, kemudian kita mengorganisasikan tim yang baik, itu apa dampaknya ke pelayanan asuhan keperawatan? Apakah pasien yang kita layani itu semua puas? Kemudian lama waktu rawatnya itu kita bisa persingkat. Kemudian hasil survei mengatakan mereka puas atas pelayanan kita. Itu semua menjadi apa namanya
output, evaluasi, monitoring, ya, yang nantinya itu bisa menjadi umpan balik. Apakah asuhan keperawatan itu berhasil 100% kah, berhasil 75% kah, atau berhasil 50% kah, itu menjadi bahan reevaluasi untuk menjadi bahan masukan kembali, input kembali. Kemudian diproses kembali. Makanya kalau kita lihat gambar ini kan ada panah-panahnya ini. Jadi panah-panah ini menggambarkan siklus umpan balik yang bisa saja ketika kita sudah matang melakukan input, kemudian proses, tetapi ketika kita evaluasi outputnya tidak sesuai, kita bisa reevaluasi kembali. Seperti itu. Nah, kemudian eh, prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keperawatan itu ada 9. Yang pasti pertama itu adalah berlandaskan perencanaan. Karena ada quote di manajemen itu mengatakan, kalau perencanaan sudah dilakukan itu 60%, itu hasil outputnya itu kita bisa pastikan bahwa itu akan berhasil lebih dari 60%. Makanya perencanaan ini penting. Kemudian eh, penggunaan waktu yang efektif efisien. Toh? Bagaimana pengambilan keputusan antar tim. Siapa yang leader top manajemen, siapa yang middle, siapa first line manager, itu harus jelas. Harus terorganisir rapi. Kemudian pemimpin yang ada di situ harus bisa memastikan ketika dia melakukan pengarahan, itu semua anggota itu mengerti dan memahami apa tujuan yang ini dicapai. Ya. Kan tidak semua jadi pemimpin, toh. Pasti ada yang menjadi leader eh, yang bisa memastikan bahwa kerja tim itu efektif melalui unsur pengarahan. Nah, unsur pengarahan ini modalnya itu adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi intrapersonal, komunikasi eh, kerjasama tim, komunikasi terapeutik yang harus dimiliki oleh seorang leader yang ada di dalam dan juga termasuk anggota-anggota tim yang lain, ya, tim yang lain. Nah, ruang lingkup manajemen keperawatan itu, manajer keperawatan yang efektif itu harus memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana itu eh, agar maksimal. Jadi diharapkan manajer ini bisa menetapkan penggunaan proses keperawatan, bisa melaksanakan intervensi. Toh? Nah, rangkaian proses keperawatan ini sebenarnya juga semuanya bagian dari rangkaian proses manajemen kalau kita lihat. Karena di dalam apa namanya proses keperawatan itu kan ada namanya pengumpulan data, toh? Ada perencanaan. Nah, di pengumpulan data ini kan ada apa pengkajian, ya, ada pengumpulan data objektif subjektif, ada biodata, ada genogram, ada keluhan utama, riwayat keluhan utama, toh? Dan ada pemeriksaan penunjang yang lain yang nantinya digunakan untuk eh, menganalisis atau mengangkat sebuah diagnosa. Nah, ketika diagnosa sudah ada, kita buatlah perencanaannya. Toh? Di perencanaan ada kriteria hasil, ada intervensi, ada juga rasional. Toh? Nah, itu kalau kita bicara asuhan keperawatan ke pasien langsung. Tapi kalau kita bicara asuhan keperawatan secara umum, maka asuhan keperawatan yang dimaknai di sini adalah bagaimana proses tata kelola yang ada di ruang rawat inap kah, atau ruang rawat bedah misalnya, yang semuanya itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, pengumpulan data ini kita sudah tahu semua ini. Kalau pengumpulan data pasien kan kita sudah pasti paham tuh profil pasien. Tapi bukan cuma itu. Di profil pengumpulan data ini kalau kita memotret sebuah apa namanya ruangan misalnya atau sebuah rumah sakit, profil pasiennya ini paling tidak kita bisa lihat apa 10 penyakit terbesar yang ada di ruangan itu misalnya. Kalau di ruang penyakit dalam,
Misalnya apakah hipertensi yang pertama atau apa namanya diare misalnya toh. Profil pasien ini menyeluruh ya. Kemudian begitu juga profil tenaga kesehatannya termasuk perawat. Ada berapa orang yang S1, berapa orang yang D3, apa saja kualifikasi keahliannya, apakah ada S2 keperawatan medikal bedah di situ, toh? Bagaimana pengalaman mereka, toh? Kemudian sarana prasarana dan finansial. Nah, seorang kepala ruangan yang baik, dia harus bisa me, apa namanya, mengumpulkan data-data ini. Nah, terus perencanaan. Nah, perencanaan ini bagaimana merumuskan tujuan pelayanan asuhan keperawatan. Biasanya ruangan itu punya visi misi. Visi misi ruangan itu mengacu pada visi misi rumah sakit. Biasanya. Nah, di dalam visi misi rumah sakit dan ruangan itu dirumuskan apa kira-kira misi yang harus dilakukan dalam memberikan asuhan keperawatan. Untuk memastikan visi misi itu tercapai, maka perlu kebijakan, peraturan, prosedur ya, dan pembiayaan. Nah, kalau konsep pengorganisasian secara umum di area keperawatan itu luas dia, bukan cuma kita bicara tentang personil orangnya, tetapi juga tentang bagaimana kita membuat uraian tugas. Bagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing orang yang ada di dalam situ. Nah, makanya di rumah sakit itu, di ruangan-ruangan perawatan ada struktur organisasi di situ. Ada kepala ruangan, ada misalnya wakil kepala ruangan, ada juga ketua tim A, tim B, ada juga apa namanya perawat pelaksana. Nah, selain struktur organisasi, ada biasanya deskripsi tugas. Jadi kepala ruangan tugasnya apa, sampai ke perawat pelaksana tugasnya apa. Nah, dari deskripsi tugas itulah kita bisa susun indikator. Kira-kira tupoksi yang ditetapkan untuk kepala ruangan ini sudah dilakukan sepenuhnya atau tidak. Makanya kita evaluasi tugasnya. Bagaimana dia bekerja sama dengan tim, bagaimana dia membangun tim. Tuh, kalau di ruangan, ini kita bicara konsep ruangan ini. Kemudian ketenagaan. Biasanya perorganisasian itu erat juga kaitannya dengan ketenagaan. Karena kalau kita bicara ketenagaan, maka kita bicara tentang SDM yang ada di situ. Nah, SDM yang ada di ruangan atau di rumah sakit itu terpenuhnya atau tidaknya itu tergantung dengan klasifikasi pasien atau tingkat ketergantungan pasien. Kalau kita bicara tingkat ketergantungan pasien, maka kita bicara tentang ada pasien yang partial care toh, ada partial care, ada total care. Kalau di ruang ICU biasanya dia pasien apa dia? Partial care atau total care? Kalau di ruang ICU. Ada yang tahu? Kalau di ruang ICU dia pakai apa dia? Partial care atau self care atau total care? Halo, bisa kedengaran ini? Loh, dan jam mati lagi di. Halo, Fikra? Kalau Bisa kalau ke- di ICU itu kalau di ICU itu Bapak biasa pasien yang total care begitu Bapak. Oh, total care ya. Nah, kalau total care berarti semua kebutuhan itu dilayani oleh perawat. Jadi dia betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada bantuan orang lain ya. Nah, makanya kalau di ruang ICU itu biasanya ada perbandingan ketenagaan di situ. Jadi mungkin 1 banding 1. Jadi satu pasien, satu perawat. Apalagi kalau di ICVCU, Intensive Care Cardiovascular Unit. Wah, itu lebih ini lagi. Kalau di ICU bisa saja apa 2 pasien satu perawat. Tapi kalau di ICVCU biasanya itu 1 pasien 1 perawat. Nah,
penghitungan kebutuhan tenaga itu harus berdasarkan pada itu. Nah, mudah-mudahan Pak Supirno Kak, atau Pak Ibu Ocha atau Pak Amir itu sudah sempat sampaikan bahwa penghitungan tenaga ini itu ada rumusnya. Ada menurut Depkes dulu, bukan Kemenkes tapi Depkes. Ada menurut Gilis, ada juga menurut Yaslis Ilyas. Ada. Apa dasar perhitungannya? Antara lain dari klasifikasi pasien itu. Bisa juga dari metode penugasan. Apakah dia model primer kah, model tim kah, atau model fungsional. Nah, ketenagaan juga dia bahas tentang penjadwalan. Siapa dinas pagi, sore, malam. Kemudian penugasannya itu, kalau model tim biasanya itu sudah dibagi. Jadi kalau ruangan sebelah kanan itu tim A, ruangan sebelah kiri itu tim B. Atau kamar 1 sampai 5 itu tim A, 6 sampai 10 itu tim B, biasanya begitu. Nah, kemudian ini pengarahan. Jadi selalu mengacu pada 4 proses keperawatan itu ya, 4 proses manajemen itu ya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian itu masuk ke ketenagaan tadi, kemudian masuk ke actuating, POACS. Actuating itu sama dengan pengarahan. Nah, dalam pengarahan ini tentunya penting peran seorang leader, seorang kepala ruangan misalnya, atau ketua tim. Karena di dalam pengarahan ini, dia harus bisa memastikan bahwa dia mampu memotivasi, mampu menginspirasi, mampu memberikan support agar timnya itu kuat. Agar timnya itu mampu memecahkan masalah yang ada. Agar timnya itu mampu membuat keputusan. Kemudian ketika bekerja dalam tim, tentunya kan latar belakang orang kan berbeda-beda, toh. Ada introvert, ada ekstrovert, ada kultur dan budaya juga yang berbeda. Nah, ini tentunya menimbulkan konflik tersendiri. Dan konflik itu kita tidak bisa hindari. Jadi teori manajemen konflik itu kalau dulu orang selalu menghindari konflik. Tapi sekarang ini orang harus beradaptasi dengan konflik. Karena dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, paradigma baru tentang konflik, sepanjang orang itu hidup, pasti dia akan menemukan konflik. Apakah konflik pribadi, konflik antar teman. Nah, makanya dituntut untuk dia mampu beradaptasi dengan itu. Bagaimana dia menghindari konflik, kemudian mundur selangkah untuk maju 10 langkah, bagaimana dia melakukan negosiasi, bagaimana dia melakukan advokasi, bagaimana dia melakukan musyawarah mufakat untuk mengatasi konflik. Nah, semua itu tentunya perlu komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini penting. Ketika kalian ada masalah, komunikasikan apapun itu. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Kecuali masalah yang mau mendekat kematian. Nah, itu yang susah. Ya. Dan intinya itu adalah komunikasi. Jangan diam. Kemudian gunakan konsep berpikir kritis. Kemudian harus bisa memposisikan diri dan bisa melakukan awareness. Awareness itu kesadaran diri. Apa yang saya lakukan ini betul. Apa yang saya lakukan itu semuanya keliru. Jadi perlu untuk melakukan komunikasi intrapersonal dalam diri, komunikasi interpersonal, dan komunikasi kolaborasi. Jadi konflik ini bisa saja konflik antar teman sejawat, bisa juga konflik dengan tenaga kesehatan lain, toh, dokter misalnya, bidan misalnya. Ketika dia ingin menentukan metode pelayanan kesehatan kepada pasien, bisa saja itu menimbulkan konflik. Nah, makanya kita butuh komunikasi. Karena ternyata konflik yang terjadi bisa menyebabkan peningkatan insiden keselamatan pasien misalnya, bisa kesalahan prosedur misalnya,
Padahal itu semua bisa diantisipasi dan dicegah dengan cara membangun komunikasi yang lebih efektif. Itu. Kemudian pengawasan. Nah, ini pengawasan penting. Biasanya pengawasan dilakukan oleh selain memang individu perawat, juga pengawasan juga dilakukan oleh ketua tim atau kepala ruangan. Bagaimana dalam pengawasan itu, tujuan utamanya bagaimana agar kedisiplinan pegawai, kemudian bersama-sama untuk membangun budaya mutu, dan memberikan penilaian penampilan kinerja yang betul-betul maksimal, didasari oleh motivasi kerja yang tinggi. Ya. Nah, makanya fungsi manajemen dalam mendukung proses keperawatan itu, kayak ini ada pengkajian, diagnosis. Oke. Nah, ini kita ambil contoh ini. Kita ambil contoh manajemen unit ruang rawat. Jadi kalau di bahan kajian itu ada ya. Nah, kalau misalnya kita tamat kemudian berperan sebagai perawat pelaksana kah, ketua tim kah, atau kepala ruangan kah? Jadi nanti kalian ketika, kalau dulu ada praktek D4 itu, praktek manajemen. Tapi kalau sekarang kayaknya praktek untuk manajemen itu nanti dialihkan ke nurse. Ya. Nah, ketika Anda praktek di ruangan untuk proses kompetensi manajemen ruangan, maka ini yang harus betul-betul kita kuasai. Tuh, yang tadi itu. Nah, pengertian manajemen unit ruang rawat itu merupakan manajemen operasional. Kata kuncinya manajemen operasional. Manajemen pelaksana. Bukan manajemen perencana. Operasional kerja. Yang langsung berhubungan dengan kebutuhan pasien. Nah, dan harus mengacu pada visi misi rumah sakit. Nah, biasanya manajer unit ini itu dikenal dengan first line manager, kepala ruangan ini. Nah, apa-apa yang harus dibutuhkan oleh kepala ruangan, antara lain harus mempercayai staf. Semua staf itu kita perlakukan sama, harus adil, tidak boleh kita beda-bedakan. Komunikasi dua arah harus intens dilakukan. Bagaimana kita melakukan pendelegasian. Dan prinsip itu ekor yang mengikuti kepala. Jadi tidak ada dualisme kepemimpinan, tidak ada. Tidak boleh dosen lain mengatur dosen lain. Jadi kalau ada kebijakan kepala ruangan, ikuti. Apa kebijakan direktur, ikuti. Tidak bisa kita buat kebijakan sendiri. Kalau kita buat kebijakan sendiri, berarti dia tidak paham konsep manajemen. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan betul, bahwa ketika kita melayani, apalagi di ruangan, itu bukan hanya demi sesuap nasi, tapi demi nilai-nilai. Ada perilaku, ada etika di situ, ada moralitas di situ, ada tanggung jawab di situ, yang harus mendasari atau mewarnai kepribadian kita. Dan itu terinternalisasi di dalam dan teraplikasikan dalam keseharian kita, terutama dalam melayani pasien, keluarga, dan masyarakat. Apa saja tugasnya? Antara lain ini. Jadi biasanya membantu mempersiapkan jalur orientasi. Jadi kepala ruangan itu harus, apakah ke mahasiswa kah atau ke perawat baru, itu harus melakukan orientasi. Karena salah satu tujuan orientasi itu paling tidak ada proses adaptasi di situ. Ada proses untuk saling membina trust di situ. Ada proses untuk mengenalkan sarana prasarana yang ada, yang nantinya menunjang dalam pemberian pelayanan. Kemudian menulis laporan ya. Tugas lain dari manajer first line itu antara lain membuat jadwal. Kemudian menjalankan ronde, ini penting. Makanya kalau di ruang perawatan itu biasanya ada ronde pasien harian. Ada ronde keperawatan, ada operan, ada pre dan post conference. Sebenarnya kalau itu rangkaian kegiatan itu dilakukan tiap hari, itu
potensi untuk tingginya insiden keselamatan pasien itu kita bisa hindari. Potensi kelalaian, kesalahan prosedur itu bisa dihindari. Cuman biasanya terkadang kita terkendala pada tenaga yang kurang, pasien yang banyak, kemudian ada pasien yang gawat, sehingga proses ronde, operan, dan prepos itu tidak dilakukan. Nah, ini tantangan tersendiri sebenarnya. Kemudian tugas kepala ruangan dalam hal ini first line manager, selain dia harus rapat dengan anggota timnya, anggota perawat pelaksananya, dia harus bisa mengemukakan ide, mengadvokasi ke pengambil kebijakan di atasnya, first line manager, middle management. Nah, seorang manajer yang baik itu, kalau permasalahan diselesaikan di level bawah, harus selesai di level bawah. Jadi ketika tidak bisa, situasinya berat betul, baru ke atas. Tapi hakikatnya itu, seorang manajer yang baik itu, dia harus bisa menyelesaikan semua permasalahan di level bawah. Jadi middle manajemen juga paham, kalau kepala ruangan dia bisa atasi semua permasalahan yang ada di dalam, bagaimana ketenagaan, bagaimana sarana prasarana, itu prestasi yang luar biasa sebenarnya. Begitu juga kalau di institusi lain. Kemudian berpartisipasi dalam penetapan tujuan Departemen Keperawatan, mendiskusikan dengan unit bersama dokter secara teratur. Nah, ini penting untuk mendiskusikan permasalahan terkait apapun pelayanan kesehatan dengan tim kesehatan yang lain, terutama dokter, laboratorium, toh, dan lain-lain. Nah, ini saya akan kasih ke kalian ini, kira-kira misalnya ini proses memilih model penugasan ruang rawat. Siapa yang bertanggung jawab, model penugasannya apa. Kalau model penugasan, siapa yang berikan, Le? Tahu model penugasan? Model penugasan keperawatan. Ada yang tahu? Apa saja itu model penugasan itu? Halo? Model penugasan. Apa kira-kira contohnya? Halo? Nyasut tidur semua itu. Iya, Halo? Bapak. Apa kira-kira? Apa itu? Contoh model penugasan, apa kira-kira? Model penugasan. Pernah dengar model tim? Pernah, Bapak. Nah, kalau model tim kayak apa itu misalnya? Siapa yang Kalau kasih? model tim itu kayak, kalau Seperti menurut saya Pak ada. itu dia tugas. Jadi yang satu kerjakannya, satu kerjakan dulu. Iya Bapak. Ya, siapa yang kasih tuh? Kalau pembagian tugas itu dari pemimpinnya Bapak. Oh iya, Dari Dari kepala pemimpin tim. ruangan, Bapak. iya. Siapa yang kasih materinya itu? Ibu Rosa kalau tidak salah, Bapak. Oh iya, iya, iya. Oke. Hmm, iya. Ya, jadi model penugasan itu ada, kalau di beberapa literatur itu ada 8, ada 11, tapi yang kita kenal sering itu 4. Ada namanya model primer, toh? Model primer itu satu orang perawat itu dia bisa melakukan semua aktivitas. Misalnya dia lakukan pengukuran tanda-tanda vital, dia infus, dia menyuntik, dia bagi obat. Tapi kalau model tim, ada pembagian tugas toh. Tim A, tim B, atau ada juga dibagi per penugasan. Ada yang khusus mengukur tanda-tanda vital, ada yang khusus mengukur merawat luka misalnya.
Itu model tim. Ada juga model kasus. Nah, itu. Ada juga model fungsional. Oh, ada model fungsional, ada model tim, ada model primer, dan ada model kasus. Itu kalau kita baca di buku MPKP itu ada itu. Oh. Nah, ini nanti saya kasih ke kalian ini. Ini kemudian misalnya gaya kepemimpinan yang dilakukan atau yang dipergunakan oleh kepala ruangan itu kira-kira apa yang cocok? Gaya kepemimpinan apa semua biasanya itu ya? Contoh-contoh gaya kepemimpinan apa itu ya? Gaya kepemimpinan apa misalnya? Ada berapa macam gaya kepemimpinan? Ada berapa ya? Ada Ada 4, Bapak. Apa semua itu biasanya? Ada otoriter, ada karismatik, ada militeristik, dan ada paternalistik. Oke. Oh. Nah, sekarang teori terkait dengan indikator gaya kepemimpinan sudah banyak ya. Ada namanya gaya kepemimpinan visioner, ada transformasional, ada transaksional ya, ada demokratik, militeristik, laissez-faire, dan lain-lain. Nah, mungkin itu barangkali. Ada pertanyaan kira-kira?